Halo teman-teman, ketemu lagi saya George Herman. Ketemu lagi di serial Living the New Normal, di mana kali ini kita membicarakan tentang kategori ketiga, yaitu professional life. Living the New Normal ada 3 kategorinya, yaitu yang pertama professional life, yang kedua business life, dan yang ketiga personal life, dan yang ini adalah professional life. Kali ini adalah atas permintaan banyak teman-teman, tapi walaupun judul yang diminta berbeda, saya mencoba meramunya menjadi judul yang seperti ini: Recomposing Your Skill Set to Sell. Jadi ramu ulang skill set Anda untuk dijual, untuk bisa dijual. Judul asli yang banyak diminta teman-teman adalah tentang PHK. Jadi kalau PHK itu seperti ini. Tadinya saya mencoba merubah judulnya menjadi unemployment, karena PHK kayaknya memang serem, tapi ini unemployment dan PHK ini akan terjadi terus-menerus sepanjang waktu, karena begitu banyak ketidakpastian dan begitu banyak perubahan. Itu akan menjadi keseharian kita ke depannya dalam the new normal di dunia ini. Jadi lebih baik kita fokus ke mengatasinya daripada fokus pada terminologi yang menyeramkan ini, yang akan menyeret kita ke nuansa negatif dan ke hal-hal negatif lainnya. Jadi kembali saya minta pengertian teman-teman yang meminta judul ini, bahwa kita akan menyorotnya dari sudut pandang seperti ini. Kita lihat bahwa perubahan dan ketidakpastian sudah menjadi sesuatu yang niscaya. Dalam beberapa video saya sudah panjang lebar dijelaskan bagaimana mindset dan mentality kita harus kita sesuaikan. Kenapa? Karena begitu banyak faktor yang berubah. Job security, keamanan pekerjaan kita menjadi tidak ada ikatan, tidak ada keterikatan, tidak ada kepastian, dan berubah terus. Ini sudah menjadi nyata. Yang 3-4 tahun yang lalu sudah saya sering ingatkan, ayo kita bangun skill set, karena ini akan terjadi. Ternyata ini jauh dipercepat terjadinya oleh si COVID ini. Jadi pekerjaan tidak bisa ada kepastian lagi mengenai pekerjaan, job. Tapi di lain pihak, kehidupan terus berjalan. Manusia tetap mengkonsumsi, manusia tetap harus berkegiatan, semuanya masih tetap beredar, walaupun sekarang ini sudah akan bergerak dan terjadi dengan cara yang berbeda dan bahkan sangat berbeda dari sebelum COVID. Karena COVID ini sudah menghantam dunia, melumpuhkan seluruh dunia. Negara adidaya pun tidak berdaya. Bayangkan adidaya sampai tidak berdaya. Mereka mungkin dengan teknologinya, dengan bom nuklir dan lain-lainnya bisa menguasai dunia, tapi kalah sama si COVID-19 ini. Jadi berbagai sendi kehidupan sudah berubah total, sehingga cara kita hidup pun akan berubah total. Nanti kita kupas lebih dalam. Kembali ke job security. Outsourcing yang sebelumnya banyak kita keluhkan, ya sebenarnya kalau kita mau meninjaunya dari segi flow alami, alur alami dari supply and demand, outsourcing itu sudah satu keniscayaan juga. Nah sekarang ini menjadi keharusan bahkan. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan mindset yang
selaras dengan ini, mungkin perlu ngobrol, perlu meninjau kembali supaya mindsetnya bisa mengikuti arus ini, daripada melawan tidak mungkin. Sama halnya seperti taksi-taksi ingin menghadang Grab, Gokar, Gojek dan lain-lain, tidak mungkin. Online tidak bisa dilarang, tidak bisa dihadang, karena ini adalah kemajuan yang tidak bisa dihadang. Outsourcing ini menjadi realita yang benar-benar nyata kita hadapi sehari-hari, dan seterusnya ke depan, bukan sementara. Kembali seperti cleaning service, daripada saya sendiri di kantor sudah tidak ada office boy, saya berusaha supaya bisa zero overhead. Pakai GoClean, pakai GrabClean akan jauh lebih praktis. Security juga sama, sudah outsource. Kemudian Gojek, Grab dan segala online itu sudah akan menjadi kenyataan, dan bahkan akan merambah ke banyak bidang lain. Kita lihat sudah terjadi dan semakin akan terjadi, karena yang besar-besar sudah mulai intensif melakukannya. Ayo kita jangan sampai ketinggalan. Sehingga yang namanya lifetime employment, seperti sekian 15-20 tahun yang lalu di Jepang, lifetime employment, yaitu menjadi karyawan seumur hidup sehingga mereka loyal dan lain-lain, itu sudah nggak ada lagi. Sekarang ini begitu banyak perubahan yang mendadak, begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak tikungan yang harus si usaha ini harus bisa mengikuti. Kalaupun bablas tidak boleh jauh, syukur bisa mengantisipasi sehingga dia bisa mengiringi tikungan itu. Jadi lifetime employment sudah menjadi ilusi, tidak mungkin lagi bisa terjadi. Dan ekonomi menciut. Yang tadinya kita mau bertumbuh sekian persen, saya menghindari berbicara angkanya karena menghindari perdebatan atau polemik di bidang ini. Plus sekian persen, diprediksi akan menjadi minus 2, sekian persen, bahkan ada yang memprediksi minus 3%. Di Amerika bahkan 5% minusnya. Seluruh dunia akan minus, dan baru akan mencapai recovery-nya 2 tahun kemudian. Jadi 2020 sampai 2021 itu akan recovery proses yang menyakitkan tentunya, dan 2022 baru akan kembali mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih sehat. Jadi itulah the new normal dalam 2 tahun ke depan yang harus kita siap menghadapinya. Dengan ekonomi yang plus sekian persen saja, tingkat pengangguran kita tahu sekian persen. Kemudian dengan angka, saya juga tidak ingin menyebut angka karena ini bisa menjadi debatable. Yang jelas pekerjaan akan semakin berkurang, jauh semakin berkurang, dan semua kebutuhan akan bergeser dari segitiga Maslow turun ke level dasar dan keamanan. Jadi berbondong-bondong pemain yang semakin banyak akan memperebutkan kue yang tadinya ada segmen sampai ke aktualisasi diri. Contohnya ada tas yang sampai ratusan juta dan lain-lain. Ini akan bergeser ke kebutuhan dasar dan yang keamanan. Jadi pemainnya semakin banyak, demand di kebutuhan dasar dan keamanan bertumbuh berdasarkan kebutuhan pertumbuhan penduduk. Pemainnya bertambah banyak, jadi job akan semakin, jadi ibarat kue itu menciut menjadi tinggal di urusan yang dasar dan keamanan. Dan akan terjadi kesenjangan pendapatan, penghasilan. Bagi yang berpengetahuan tinggi, skill yang dibutuhkan akan semacam naik daun.
Tapi bagi yang non-skill atau bagi yang skillnya belum siap untuk dipakai, dia punya skillnya tapi belum siap untuk dipakai, itu akan mengalami penghasilan yang luar biasa turun dan bahkan bisa jobless berkepanjangan. Kaya dan miskin menjadi lebih senjang lagi dan sebagainya. Itu dampak dari ekonomi yang menciut. Ini terjadi di mana-mana. Bayangkan Jerman menjadi minus. Jerman adalah negara yang paling utama yang menopang Uni Eropa. Kalau dia sakit, Italia sudah hancur, yang lain sudah hancur. Bayangkan Eropa akan hancur. Amerika akan minus 5% menurut prediksi mereka. Jadi 2 tahun benar-benar kita harus menghadapi new normal yang memang secara job ini sudah berubah total. Kehidupan tidak akan sama lagi. Itulah sebabnya saya mengajak kita mendiskusikan judul Recomposing Your Skill Set to Sell. Jadi kita harus meramu ulang skill set Anda untuk bisa dijual